Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah kewarganegaraan yang insyaallah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati seluruh teman-teman yang insyaallah mendapat petunjuk dari Allah sehingga kita semua bisa melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan kuliah dengan sebaik-baik mungkin, walaupun dengan secara online. Salawat serta salam tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya Ihsan Bertahya, salah satu mahasiswa IAIN Metro. Salah satu saluran untuk membangun kepercayaan publik terhadap produk undang-undang ini. Fakultas Tarbiyah akan menyampaikan tentang identitas nasional. Berkaitan dengan identitas nasional, pengertian identitas nasional berasal dari kata identity yang berarti karakter, ciri, tanda, jati diri atau sifat khas. Sedangkan nasional berarti berasal dari kata nation yang berarti bangsa. Maka identitas nasional merupakan sifat khas yang melekat pada suatu bangsa. Nah, dari sudut tersebut kita bisa kita pahami dari kata identity dan nation itu kan berarti tanda, ciri, sedangkan nation artinya bangsa, berarti ciri khas suatu bangsa atau karakteristik suatu bangsa atau sifat khas yang melekat pada bangsa. Secara terminologis, identitas nasional merupakan suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Jadi, identitas nasional dibahas secara filosofis, yaitu membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Berarti secara identitas nasional secara filosofis adalah merupakan ciri suatu bangsa, pembeda suatu bangsa dengan bangsa lain. Setiap bangsa mempunyai ciri khas masing-masing. Bangsa Indonesia, bangsa Amerika, dan masih banyak lain. Maka setiap bangsa di dunia akan memiliki identitas sendiri-sendiri dengan sesuai keunikan, sifat, ciri-ciri, serta karakter bangsa tersebut. Pada hakikatnya suatu bangsa tidak dapat dipisahkan tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih populer sebagai kepribadian suatu bangsa. Oleh karena itu, manusia dalam melakukan interaksi dengan individu lainnya senantiasa memiliki suatu sifat kebiasaan. Oh, itu pasti, setiap individu mempunyai ciri khas. Kita semua pasti mempunyai ciri khas secara kita berinteraksi, secara kita bermasyarakat, secara kita mengimplementasikan suatu keadaan, itu pasti mempunyai suatu ciri khas atau kebiasaan kita. Tingkah laku serta karakter yang khas yang membedakan manusia tersebut dengan manusia lainnya. Namun pada umumnya pengertian kepribadian sebagai suatu identitas adalah keseluruhan atau totalitas dan faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Tingkah laku tersebut terdiri dari kebiasaan, sikap, sifat, dan karakter yang berada pada diri seseorang, sehingga seseorang tersebut memiliki perbedaan dengan yang lainnya. Jadi
Kepribadian adalah tercermin pada keseluruhan tingkah laku seorang dalam hubungan antar manusia. Pengertian kepribadian sebagai suatu identitas nasional suatu bangsa adalah keseluruhan atau totalitas dari keberadaan suatu individu sebagai unsur yang membentuk bangsa tersebut. Di identitas nasional adalah kepribadian suatu individu, suatu bangsa atau individu sebagai unsur yang membentuk bangsa tersebut. Identitas membentuk suatu kepribadian kepada kita. Contoh kecilnya, kita mempunyai identitas kepribadian yang baik, yang bagus. Insya Allah unsur tersebut akan membantu diri kita menjadi baik. Pengertian internasional atau bangsa tidak dipisahkan dengan pengertian people's karakter, national karakter atau national identity. Dalam hubungan dengan identitas nasional Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia kiranya sangat sulit jika hanya dideskripsikan berdasarkan ciri khas fisik. Hal ini berhubungan dengan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam unsur etnis, ras, suku, budayaan, agama, dan karakter yang sejak awal memang memiliki suatu perbedaan. Oleh karenanya, kepribadian bangsa Indonesia sebagai suatu identitas nasional secara historis berkembang dan menemukan jati dirinya setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Namun demikian, identitas nasional suatu bangsa tidak cukup hanya dipahami secara statis, mengingat bangsa merupakan kumpulan dari manusia-manusia yang senantiasa berinteraksi dengan bangsa lain di dunia dengan segala hasil kebudayaannya. Oleh karena itu, identitas nasional suatu bangsa termasuk identitas nasional Indonesia juga harus dipahami dengan konteks dinamis. Identitas bangsa Indonesia juga harus dipahami dengan arti dinamis, yaitu bagaimana bangsa Indonesia melakukan akselerasi dalam pembangunan termasuk proses interaksinya secara global dengan bangsa-bangsa lain di dunia internasional. Pada hakikatnya, bangsa adalah sekelompok besar manusia yang mempunyai persamaan nasib dalam proses sejarahnya, sehingga mempunyai persamaan watak atau karakter yang kuat untuk bersatu dan hidup bersama serta mendiami suatu wilayah tertentu sebagai suatu kesatuan nasional. Eksistensi suatu bangsa pada era globalisasi dewasa ini mendapat tantangan yang sangat kuat, terutama karena pengaruh kekuasaan internasional, kapitalisme dengan mengubah masyarakat satu persatu dan menjadi sistem internasional yang menentukan nasib ekonomi sebagian besar bangsa-bangsa di dunia, dengan secara tidak langsung juga nasib sosial, politik, dan kebudayaan. Dalam keadaan seperti ini, negara nasional akan dikuasai oleh negara transnasional yang lazimnya didasari oleh negara-negara yang dengan prinsip kapitalisme. Konsekuensinya, negara-negara kebangsaan lambat laun akan semakin terdesak. Dengan demikian, dalam menghadapi proses perubahan tersebut sangat tergantung pada kemampuan bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia tetap eksis dalam menghadapi globalisasi, maka harus tetap melekatkan jati diri identitas nasional yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia sebagai dasar pengembangan kreativitas budaya globalisasi. Sebagaimana terjadi di berbagai negara dunia, mengancam nasionalisme, muncullah kebangkitan kembali kesadaran nasional. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang identitas nasional. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, penjelasan yang kurang mantap ataupun kurang jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya.
kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.